Menjadi seorang wanita yang ditinggal tunangannya karena digoda seorang pelakor tentu akan menjadi sangat marah dan sakit hati. Itulah yang coba kita bahas kali ini, di mana cerita tentang adanya pelakor tersebut terjadi di film yang berjudul Pyar To Hona Hita. Film ini dibintangi oleh Kajol dan Ajay Devgan, dan film ini merupakan film terakhir mereka berdua dengan status belum menikah, karena setelah film ini mereka menikah pada tahun 1999. Dan bagi kalian sobat Bolly Film yang mau lanjut mendengarkan alur filmnya, seperti biasa kami ingatkan untuk klik like dan subscribe demi membantu perkembangan channel kami. Di Paris, di sebuah pesta, ada Rahul yang diperankan oleh Vijay Anand berbicara dengan bosnya Sanjana tentang Sanjana yang ingin ikut ke India. Sanjana itu takut naik pesawat dan dia selalu panik, ujar Rahul. Dan tiba-tiba ada seorang wanita terjatuh di tangga dan dia adalah Sanjana yang diperankan oleh Kajol. Sanjana kemudian berdiri dan mengatakan kalau itu hanyalah kecelakaan kecil sambil menunjukkan tangannya yang kembali mengenai waiter di belakangnya. Bosnya Sanjana yang sudah seperti pamannya sendiri menasihati Sanjana untuk tidak ikut ke India. Namun Sanjana memaksa dan mengatakan selama ada tunangannya Rahul, dia tidak akan takut apapun. Bosnya pun akhirnya meminta Rahul untuk membawa Sanjana, yang tentu membuat Sanjana kegirangan dan tanpa sengaja membuat Rahul terpental. Sanjana merupakan seorang yatim piatu yang sangat mencintai Rahul. Bahkan Sanjana sudah menabung agar bisa membeli rumah untuk Rahul dan dirinya ketika sudah menikah. Singkat cerita, Sanjana dan Rahul sudah ada di pesawat. Terlihat tangannya Sanjana gemetar dan matanya melotot. Rahul kemudian meminta Sanjana untuk tetap tenang. Pesawat pun mulai berjalan. Mulut Sanjana komat kamit dan tiba-tiba Sanjana bangkit dan berteriak ingin keluar sambil mencoba untuk membuka pintu darurat pesawatnya. Sanjana pun akhirnya melambaikan tangannya kepada pesawat yang membawa tunangannya menjauh. Setelah itu di kantor Sanjana terlihat begitu sedih dan terus dihibur oleh bosnya. Lalu kemudian tiba-tiba teleponnya berdering yang ternyata adalah Rahul yang membuat Sanjana sedikit lega. Tetapi Sanjana sangat merindukan kekasihnya itu. Apalagi Rahul akan ada di India selama 15 hari. Hari berganti hari Rahul mulai jarang menelpon Sanjana. Dan Sanjana pun mengeluhkan hal itu kepada Dimple. Dan tiba-tiba terdengar teleponnya berbunyi. Sanjana yang mengangkatnya begitu terkejut karena Rahul yang setengah mabuk meminta maaf karena tidak akan pernah kembali lagi karena dia mencintai orang lain yaitu Nisa. Sanjana pun menjadi hancur. Bosnya meminta Sanjana untuk melupakan Rahul, namun Sanjana bersikeras untuk pergi ke India demi membawa Rahul kembali. Singkat cerita, Sanjana sekarang sudah ada di pesawat. Seorang pramugari mencoba mengingat wajah dari Sanjana yang membuat Sanjana menjadi gugup. Dan untungnya ada orang berteriak meminta tempat duduk untuk perokok. Dia adalah Sekar yang diperankan oleh Ajay Devgan. Sekar ternyata marah karena mendapatkan tempat duduk biasa di sebelahnya Sanjana. Ketika mesin pesawat mulai hidup, Sanjana mengucapkan nama Rahul berulang kali. Dan Sekar yang jutek menyadari kalau Sanjana sedang ketakutan. Namun sayangnya Sekar malah semakin menakut-nakuti Sanjana sehingga membuat Kumar yang duduk di samping Sekar ikut marah. Sanjana mengatakan walaupun dia takut naik pesawat, dia harus ke India karena tunangannya direbut pelakor di India. Wajahmu tidak begitu jelek, kenapa dia meninggalkanmu? Apa sistem pengairanmu kurang bagus? Tanya Sekar kepada Sanjana. Sanjana tentu marah. Sanjana memaki Sekar karena dia bukan wanita murahan dan hanya akan melakukan itu ketika sudah menikah. Sanjana yang sibuk memaki Sekar tidak menyadari kalau pesawatnya sudah take off. Sekar kemudian meminta Sanjana untuk melihat ke bawah dan Sanjana terkejut karena dia tidak menyadarinya. Sanjana pun tersenyum kepada Sekar dan ketika pramugari menawarkan minuman untuknya, tanpa disengaja Sanjana menjatuhkannya ke Sekar. Sanjana yang ikut membersihkannya tiba-tiba menanyakan apa yang disembunyikan oleh Sekar di bajunya. Sekar kemudian panik dan langsung pergi ke toilet. Sekar mengeluarkan sebuah tanaman yang dimana di dalamnya tersimpan sebuah kalung berlian. Ketika Sekar kembali, Sanjana mengira kalau Sekar sengaja membuatnya marah agar tidak ketakutan. Sekar lalu menanyakan seberapa besar cinta Sanjana kepada Rahul. Sanjana kemudian menanyakan apakah Sekar pernah jatuh cinta.
Namun Sekar menjawab kalau dia tidak mempunyai waktu untuk hal bodoh seperti cinta, dan dia hanya mencintai ibunya. Ketika mereka mengobrol, pesawat tiba-tiba terguncang, membuat Sanjana kembali ketakutan. Sekar yang melihatnya kemudian menawarkan untuk minum alkohol. Dan tanpa disadari oleh Sekar, Sanjana ternyata menghabiskan semua minuman alkohol di mejanya. Sanjana pun mabuk, dan tentunya sekarang Sanjana malah bernyanyi membuat kegaduhan, sehingga semua penumpang pun ikut menggila sampai pesawat tiba di India. Di airport, Sekar melihat Inspektur Khan yang membuatnya menyelipkan tanaman di tasnya Sanjana dan meminta Sanjana untuk menunggunya di luar. Dan setelah Sanjana keluar, Sekar tiba-tiba dihadang oleh Inspektur Khan yang mengajaknya untuk ikut bersamanya. Sekar tentu tidak bisa menolak. Inspektur Khan mulai menggeledah barangnya yang membuat Sekar mengatakan kalau dia sudah berhenti menjadi pencuri. "Kau adalah temanku, tapi aku ingatkan, siapapun yang melawan hukum maka akan menjadi musuhku," ujar Inspektur Khan sambil menawarkan kacang di tangannya kepada Sekar. Berpindah di sebuah hotel, seorang resepsion tersenyum mengatakan kalau Rahul tidak bisa diganggu, yang tentu membuat Sanjana marah karena Rahul adalah tunangannya sendiri. Sanjana kemudian memberikan $100 kepada resepsion itu. Namun resepsion itu tetap tidak memberikan nomor kamar dari Rahul, hingga membuat Sanjana kesal dan memukulnya dengan tasnya. Di lobi hotel itu, Sanjana yang cemas menunggu dihampiri seorang pria bernama John. John menawarkan hotel yang lebih murah sambil mencoba mengambil koper dari Sanjana. Sanjana tentu marah karena dipaksa oleh John. Namun John tiba-tiba bersiul melihat orang bermesraan di elevator. Dan ketika Sanjana ikut melihatnya, Sanjana pun jatuh pingsan karena yang di elevator itu adalah Rahul sendiri. John kemudian dengan santainya mengambil koper dan tasnya Sanjana. Dan di luar hotel, John bertemu dengan Sekar. Namun Sekar tidak menyadari tas yang dibawa oleh John. "Rahul," ucap Sanjana. Sekar kemudian menampar Sanjana hingga tersadar. Dan Sanjana pun menangis karena Rahulnya telah dibawa pergi. Dan Sanjana mengutuk kalau semua pria India itu jahat. Sekar kemudian bertanya di mana tasnya Sanjana. Sanjana pun menjadi semakin kesal karena menyadari barangnya telah hilang. Sanjana bercerita kalau ada pria datang kepadanya. Sekar kemudian menanyakan apakah pria itu berbaju hitam dan memakai jas berwarna abu. Sanjana mengiyakannya dan membuat Sekar langsung menarik Sanjana untuk ikut bersamanya. Sekar membawa Sapna dengan mobil curian. Sang pemilik mobil mengejar mereka. Namun Sekar mengatakan kalau pria itu mempunyai kelainan mental. Setibanya di depan rumahnya John, ada polisi menodongkan pistolnya, membuat Sekar langsung mengangkat tangannya. Tetapi ternyata polisi itu mengejar orang lain dan membuat Sanjana merasa aneh melihat Sekar. John pun terkejut melihat Sanjana dibawa oleh Sekar. Sekar kemudian menggeledah barang-barangnya John, tapi John mengatakan kalau sudah menjual kopernya Sanjana untuk membayar hutangnya. Sekar tidak memperdulikan apa yang dibilang oleh John. Sekar kemudian mencekik John dan bertanya di manakah tanamannya, dan dengan kesulitan John menunjukkan kalau tanaman itu ada di terasnya. Sekar pun langsung mengambil tanaman itu dan langsung menciumnya, yang tentu membuat Sanjana dan John merasa geli melihatnya. Di jalan, Sekar beralasan kalau dia terpaksa menaruh tanaman itu di tasnya Sanjana karena tasnya sendiri sedang terkunci dan dia lupa di mana kuncinya. Sanjana tentu merasa marah karena Sekar lebih mementingkan tanaman itu ketimbang barangnya. Namun Sekar mengatakan kalau tanaman itu sangat berharga bagi hidupnya. Sanjana menuduh kalau Sekar adalah pembawa sial di dalam hidupnya. Sekar pun marah karena dituduh seperti itu dan langsung berpisah dengan Sanjana. Namun ketika Sekar membuka tanamannya, Sekar tidak menemukan berliannya, yang langsung membuat dirinya kembali mencari John. John yang kembali dicekik oleh Sekar mengatakan kalau berliannya pasti sudah terjatuh di tasnya Sanjana. Sekar kembali mencari Sanjana, namun tidak menemukannya karena Sanjana ternyata sedang menangis berteduh di sebuah gereja. Keesokan harinya Sanjana menangis di telepon bercerita ke bosnya dan meminta bosnya untuk segera mengirimkan dia uang. Sementara itu di hotel, John yang kembali beraksi berhasil ditangkap oleh Inspektur Khan. Dan setelah itu Sanjana ternyata kembali ke hotel. Namun sayang, resepsion itu memberitahu kalau Rahul dan Nisa sudah check out pergi ke Palolem Beach. Sanjana kemudian pergi, dan setelah itu Sekar pun datang
dan John yang melihat Sekar mengatakan kepada Inspektur Khan kalau dia mengetahui Sekar telah menculik kalung berlian di Paris. Palolem Beach, ujar resepsion yang dicekik oleh Sekar, dan setelah itu Sekar melihat Inspektur Khan mendekatinya yang membuat dirinya langsung kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dari Sekar yang tadinya membawa motor sekarang berubah menjadi mobil. Sekar melihat Sanjana di kereta api. Inspektur Khan pun mulai menembaki semua ban mobilnya Sekar. Namun Sekar tetap melaju kencang dan Sekar menaruh mobilnya di atas rel mengarah kereta yang menuju ke dirinya. Sekar kemudian berdiri di atas mobilnya. Sekar pun melompat ke keretanya dan seketika mobilnya pun terbang menjadi rongsokan. Berhasil lolos, Sekar pun melambaikan tangannya, membuat Inspektur Khan hanya bisa terdiam sambil memakan kacangnya. Dan setelah itu Sekar kemudian mengejutkan Sanjana yang membuat Sanjana curiga, dan Sekar beralasan kalau dia ingin membuktikan kalau semua pria India tidak jahat. Maka dari itu Sekar menawarkan untuk membantunya. Namun Sanjana tetap curiga, lalu mengambil tasnya, dan ketika malam Sanjana menggunakan tasnya sebagai bantal kepalanya. Sekar memasukkan tangannya ke tas itu, tapi tiba-tiba Sanjana meraih kepala Sekar, mengucapkan nama Rahul sambil mencium pipi Sekar. Sekar tentu terkejut, menaruh tangannya di kepalanya karena kasihan kepada Sanjana yang begitu cinta kepada Rahul yang sudah menyakitinya. Di sebuah stasiun pemberhentian, Sanjana harus berurusan dengan panggilan alam berkali-kali yang membuat mereka akhirnya ditinggalkan kereta. Kau begitu bodoh berpergian jauh-jauh hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sudah pergi, ujar Sekar kepada Sanjana. Dan tiba-tiba ada seseorang datang mendekat dan langsung memukul Sekar. Sekar pun membalasnya hingga membuat pria itu tersungkur. Pria itu ternyata kakaknya Sekar. Kakaknya memberi salam kepada Sanjana yang terkejut karena tempat itu ternyata adalah desanya Sekar. Sekar dan Sanjana akhirnya dibawa pulang. Sekar disambut keluarganya yang sangat merindukannya, dan kakak iparnya langsung menjewer Sekar yang tak pernah berkabar dan pulang sudah membawa gadis. Namun Sekar berkata kalau mereka hanya berteman. Di hari itu Sekar sangat terkejut ketika mendengar kalau keesokan harinya adalah hari pertunangan adiknya yang bernama Chutki. Sekar mendadak menjadi sedih dan memeluk adiknya karena setelah bertahun-tahun adiknya akan tidak lagi tinggal di rumahnya, dan Sanjana yang melihat kesedihannya menjadi ikut terharu. Kakak ipar Sekar kemudian menunjukkan kamarnya Sanjana dan mengunci tasnya Sanjana di dalam lemari, dan kakak iparnya juga meminta Sekar untuk membersihkan dirinya. Namun tanpa diduga, tukang cukurnya yang banyak menghayal malah memotong kubisnya Sekar sehingga membuat Sanjana dan semua orang menertawakannya. Pada malam harinya sambil bermain catur, ayahnya Sekar mengatakan kalau Sekar telah berubah, dan ayahnya menebak kalau Sekar pasti jatuh cinta kepada Sanjana, dan perkataannya itu berhasil membuat wajah Sekar memerah. Sementara itu Sanjana akhirnya mengetahui kenyataan di mana alasan Sekar pergi ke kota karena ingin mendapatkan biaya operasi jantung keponakannya yang bernama Papu dan menebus rumah dan tanahnya, dan hal itu semakin membuat Sanjana kagum kepada Sekar. Sedangkan di tempat lain Inspektur Khan menerima laporan kalau Sekar tidak berada di Palolem Beach, membuat dia berpikir kalau Sekar pasti mampir ke desanya. Selain itu Inspektur Khan juga sudah mengetahui kalau kalung yang dicuri oleh Sekar di Paris adalah kalung milik ponakan sang komisaris. Kembali lagi ke desanya Sekar, di mana pertunangan adiknya sudah dimulai dan semua terlihat asik menari. Sedangkan Sekar malah sibuk menggeledah tasnya Sanjana. Namun sayang, Sekar tidak bisa menemukannya sehingga membuat Sekar frustasi. Kau menyebutku gila karena pergi jauh-jauh untuk mendapatkan Rahul, dan kau sendiri pergi ke kota untuk menyelamatkan sawah ini, ujar Sanjana mendekati Rahul keesokan paginya. Sanjana mengatakan kalau dia iri karena Sekar mempunyai keluarga yang sangat mencintainya, sedangkan dirinya hanya mempunyai cinta dari Rahul, dan itu pun sudah diambil orang. Hati Sekar tersentuh mendengarnya. Sekar pun mengulurkan tangannya dan berjanji akan membantu Sanjana untuk mendapatkan Rahul kembali. Sanjana kemudian bertanya bagaimana cara Sekar memenuhi mimpinya untuk membayar utang sekaligus operasi Papu itu. Sekar mengatakan kalau dia telah kehilangan tiket lotre kemenangannya, tetapi dia berjanji kalau dia akan berusaha lebih keras lagi. Apakah ini tiket lotremu? Ujar Sanjana sambil menunjukkan kalung berliannya yang membuat Sekar terkejut bukan kepala.
Scene kemudian berpindah di mana Inspektur Khan menawarkan kacangnya kepada anak buahnya agar bisa semakin cepat melajukan mobilnya. Sementara itu Sekar dan Sanjana ternyata sudah tiba di Palolem Beach Resort dan Sekar membayarnya menggunakan kartu kreditnya Mr. Kumar Mangat. Sanjana mengatakan kalau dia tidak tahan ingin menampar Rahul dan Nisa, namun Sekar malah melarangnya. Semakin kau menunjukkan kalau kau tidak bisa hidup tanpanya, maka semakin dia tidak akan menghargaimu, dan kau harus melakukan yang sebaliknya, ujar Sekar kepada Sanjana. Keesokan paginya Sanjana mendatangi Rahul, dan Rahul pun terkejut karena Sanjana tidak marah kepadanya. Dengan santai Sanjana menyapa Nisa. Sanjana juga menceritakan kalau awalnya dia ingin ke India untuk mencari Rahul, tapi di dalam perjalanan dia malah bertemu Sekar yang membuatnya jatuh cinta. Sanjana lalu berpura-pura mesra dengan Sekar di teleponnya dan pergi meninggalkan Rahul dan tentu sambil menabrak orang. Namun Sanjana berhasil membuat Rahul cemburu. Nisa bahkan bisa merasakannya dan Sanjana yang begitu senang tiba-tiba mencium pipi Sekar yang membuat Sekar merasa baper. Kemudian keesokan harinya di sebuah mall, mereka bertemu dengan Kumar Mangat yang mengira mereka pacaran. Namun Sekar menunjukkan kalau pacar Sanjana yang asli sedang bersama pelakor. Sanjana pergi mencari Rahul, sedangkan Kumar curiga kenapa Sekar bisa mengetahui namanya. Aku bahkan mengetahui alamatmu. Aku menemukan kartu kreditmu di depan sana, ujar Sekar kepada Kumar Mangat yang langsung berterima kasih kepadanya karena akhirnya kartu kreditnya ditemukan setelah mendapatkan tagihan sebesar 1 lakh. Dan tiba-tiba di mall tersebut ada 3 orang membawa senjata melakukan perampokan. Baku tembak pun terjadi hingga membuat 2 perampok dan satpam meninggal. Mobil polisi pun datang. Sang ketua perampok malah menyandra Sanjana dan Sanjana yang ketakutan langsung memanggil nama Rahul, tetapi yang berdiri adalah Sekar yang langsung berlari ke arahnya. Perampok itu melepaskan tembakannya namun tidak berhasil mengenai Sekar dan Sekar berhasil mendorong perampok itu hingga terjatuh. Sanjana hanya bisa terdiam, terkejut menatap Sekar yang begitu marah menghajar perampok itu tiada henti walaupun polisi sudah datang. Setibanya di hotel, Sanjana yang mengobati Sekar berharap andai saja Rahul bisa menghargai cintanya seperti Sekar yang menghargai pertemanan mereka. Keesokan harinya Sekar mendekati dan merayu Nisa dan ternyata bukan hanya Rahul yang cemburu, namun Sanjana juga merasakan hal yang sama. Sanjana marah kepada Sekar karena terlalu dekat dengan Nisa, tetapi Sekar mengatakan yang penting rencana mereka berhasil karena sudah membuat Rahul bertengkar dengan Nisa. Setelah itu Rahul melihat kedatangan Kumar Mangat dan Rahul terkejut melihat Kumar Mangat bersujud di hadapan Sanjana. Dan ketika Sanjana pergi, Rahul pun mendekati Kumar Mangat dan mengantarkannya pulang dan Rahul terkesima melihat keindahan bungalonya Kumar Mangat. Sambil menunjukkan sebuah gambar, Kumar Mangat bercerita kalau dia adalah Ranjana, ibu dari Sanjana yang merupakan anaknya, tetapi Ranjana menikah dengan orang miskin hingga membuat Kumar mengusirnya. Kumar menceritakan kalau dia ingin memberikan warisannya kepada cucunya, yaitu Sanjana, namun ternyata Sanjana malah menolaknya. Perkataannya Kumar Mangat terus terngiang di telinganya Rahul, yang tentu membuatnya tidak fokus ketika Nisa memperkenalkannya kepada orang tuanya, dan Nisa pun berpikir kalau itu adalah ulah dari Sanjana. Pada hari ulang tahunnya Nisa sengaja mengundang Sekar dan Sanjana, dan di sana Sanjana begitu terkejut ketika mendengar orang tuanya Nisa mengumumkan pertunangan Nisa dan Rahul. Sanjana tentu menjadi hancur. Rahul juga terkejut karena dia tidak mengetahui apapun akan pertunangan itu. Selain itu, Rahul juga baru menyadari kalau Sanjana ada di sana. Sanjana yang sakit hati mabuk berat di malam itu dan tanpa sengaja merobek jasnya Sekar, dan Sanjana lalu mendatangi Rahul dan merobek jasnya sambil memakinya. Keesokan harinya Sanjana memutuskan untuk kembali pulang ke Prancis dan sambil bergelinang air mata, Sanjana berpesan kepada Sekar untuk berhenti bermimpi karena akan sangat sakit jika kehilangan mimpi itu. Sanjana kemudian menangis dan memeluk Sekar, namun Sekar meyakinkan Sanjana kalau Rahul pasti akan kembali kepadanya. Sekar meminta Sanjana untuk memejamkan matanya dan mengingat ulang mimpinya itu. Sanjana pun mulai melihat rumah yang dia ingin beli. Sanjana menari dengan bahagia dan menghampiri sosok Rahul yang berdiri menghadap ke danau. Dan ketika Sanjana menghampirinya, Sanjana begitu terkejut karena pemuda itu ternyata adalah Sekar.
Kemudian di hari itu Rahul tiba-tiba menghubungi Sanjana dan meminta untuk bertemu dengannya. Sanjana tentu menjadi dilema dan terlihat sangat sedih. Namun Shekhar langsung memarahinya dan meminta Sanjana untuk tersenyum karena permainan mereka akan segera berakhir. Dan ketika bertemu dengan Rahul, Rahul langsung meminta maaf kepada Sanjana. Rahul berlutut dan memohon kepada Sanjana untuk menerimanya kembali. Namun Sanjana malah menjadi semakin sedih karena di hatinya ternyata ada Shekhar bukan Rahul. Sanjana kemudian memberitahu Shekhar kalau Rahul ingin kembali ke Prancis dengannya. Shekhar pun ikut bahagia, bahkan akan membantu memesankan tiket untuk mereka. "Aku tahu Rahul pasti akan kembali kepadamu. Cinta sejati tidak akan pernah gagal," ucap Shekhar membuat air mata Sanjana bergelinang. Ketika jalan pulang ke hotel, Sanjana hampir tertabrak sepeda. Sanjana pun jatuh ke pelukannya Shekhar dan membuat Sanjana menjadi semakin sakit karena dia mencintai Shekhar, tetapi dia tidak berani mengutarakannya. Shekhar lalu menunjukkan sebuah toko tempat dia akan menjual berliannya. Sanjana pun ikut tersenyum dan meminta Shekhar untuk membelikannya es krim. Ketika Sanjana menunggu Shekhar, ada tangan yang menawarkan kacang yang tentu tiada lain adalah Inspektur Khan. Inspektur Khan menjelaskan kalau dia sudah mengetahui semuanya dan meminta kalungnya karena jika tidak, maka Shekhar akan dipenjara dan Shekhar tidak bisa menghadiri pernikahan adiknya. "Jika itu terjadi, akulah yang akan menjadi orang yang paling sedih karena Shekhar adalah sahabatku sendiri, tetapi aku juga seorang penegak hukum dan aku meminta bantuanmu," ujar Inspektur Khan sambil memberikan nomor teleponnya ke Sanjana. Ketika di hotel, Sanjana menawarkan dirinya untuk menjual berliannya karena dia adalah seorang perempuan dan dia juga dari Paris dan harganya pasti akan menjadi lebih mahal. Tanpa ragu Shekhar menyetujui ide tersebut. Shekhar meminta Sanjana untuk berhati-hati dengan kalungnya. Dan tanpa sepengetahuan Shekhar, Sanjana kemudian menghubungi bosnya dan mengatakan kalau dia akan pulang besok, tetapi Sanjana meminta sesuatu yang mengejutkan bosnya. Keesokan paginya Sanjana merobek tiketnya Rahul dan mengatakan kalau Rahul tidak berhak untuk bersamanya. "Apakah itu berarti kau mencintai Shekhar?" tanya Rahul sambil mengejar Sanjana, dan Sanjana mengiyakan pertanyaan itu. Sanjana juga mengatakan kalau dia dan Kumar Mangat hanya bersandiwara akan warisan itu, yang tentu membuat Rahul terkejut dan menyesal telah meninggalkan Nisa. Bastard. Sanjana yang muak lalu menampar Rahul dan bergegas untuk mengembalikan kalungnya kepada Inspektur Khan. Utusan bosnya juga ada di sana, memberikan semua tabungannya Sanjana, dan Inspektur Khan lalu bertanya kenapa Sanjana memberikan semua uangnya, padahal mereka tidak mungkin bertemu lagi. "Apakah Anda pernah bermimpi, tapi mimpi Anda tiba-tiba lenyap di depan mata Anda, dan aku pernah mengalaminya, dan aku tidak ingin Shekhar mengalaminya," ujar Sanjana kepada Inspektur Khan. Inspektur Khan pun terharu, mengatakan kalau beruntung bagi orang yang bisa mempunyai cinta sejati di dalam hidup mereka. Scene kemudian berpindah di mana Sanjana memberikan uangnya kepada Shekhar, seolah-olah itu hasil penjualan berliannya. Dan sebelum pergi, Sanjana mengatakan kalau dia sudah menyadari kalau tidak semua orang India itu jahat seperti Rahul. Perpisahan yang menyakitkan itu pun terjadi. Sanjana pergi menaiki taksinya dengan sakit hati menahan air matanya. Sementara itu Shekhar yang pergi ke pantai tiba-tiba melihat Rahul dan Nisa sedang bertengkar yang membuatnya kebingungan. Tetapi di saat yang bersamaan, Inspektur Khan juga datang yang membuat Shekhar hampir melarikan diri. "Kau tidak hanya seorang pencuri berlian, kau juga telah mencuri hatinya, dan Sanjana sangat mencintaimu," ujar Inspektur Khan sambil menunjukkan kalungnya. Inspektur Khan kemudian menceritakan semuanya dan meminta Rahul untuk menghentikan Sanjana dengan mobilnya, dan tentunya Inspektur Khan juga menawarkan kacang untuk Shekhar. Sanjana ternyata sudah ada di dalam pesawat, sedangkan Shekhar yang melaju kencang malah mengalami kecelakaan. Sanjana juga sudah mengganti foto Rahul dengan Shekhar, dan Sanjana lalu memejamkan matanya, memimpikan kedatangan Shekhar untuknya. Shekhar ternyata selamat dari kecelakaan itu. Shekhar pun berlari sekencang-kencangnya dan menerobos masuk airport. Polisi airport berhasil menahan Shekhar, namun Shekhar memohon atas nama cinta, meminta pesawatnya untuk dihentikan, karena jika tidak, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan cintanya lagi. Untungnya sang kepala airport mengerti akan nama cinta.
Dia pun mengizinkan Sekar untuk menghentikan pesawatnya, dan Sekar pun langsung menuju pesawat itu, membuat semua orang melihat kedatangannya. Sanjena yang masih duduk perlahan membuka matanya dan menoleh ke belakang. Sanjena pun terkejut melihat Sekar sudah ada di sana, dan Sekar menyatakan cintanya, membuat Sanjena sadar kalau itu bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Keduanya menangis dan berpelukan. Semua penumpang pun bersorak ikut bahagia, dan film ini pun berakhir. Begitulah jika cinta sejati terjadi. Cinta sejati tidak datang begitu saja, tetapi ada proses yang panjang di dalamnya. Dan cinta sejati itu adalah ketika kebahagiaan orang yang Anda cintai lebih penting dari kebahagiaanmu sendiri. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Bolly Film yang sudah hadir. Dan kami dari Sankar Studio pamit undur diri. Sukriya.